Di saat gue menjelaskan kenapa suatu anime itu punya animasi yang bagus, gue tuh selalu kebingungan ngejelasinnya. Pertanyaan itu simple gitu loh, animasinya bagus atau enggak. Tapi sampai sekarang jujur gue kadang tuh masih struggle gitu buat ngejawab. Walaupun gue tuh udah lumayan konsisten konten, misalnya di saat gue review anime, gue selalu berusaha mereview visual dan animasi ya. Dan sampai sekarang jujur gue masih kesulitan menjelaskan kenapa suatu anime itu animasinya jelek, kenapa suatu anime itu animasinya bagus, kurang gitu-gitu. Kenapa juga kadang itu animasi anime itu sebenarnya bagus, tapi bagus itu bukan selera gue. Itu juga kadang gue masih susah menjelaskannya kenapa. Anyway, video ini sebenarnya gue nggak tahu video analisis atau enggak, tapi ini mungkin video sharing mindset gue, pola pikir gue aja. Gimana gue ngelihat suatu animasi dari anime itu animasinya bagus atau enggak. Gue nggak tahu sih lu pada punya pola pikir yang mirip atau sama kayak gue, tapi ini pola pikir gue pribadi gitu loh. Di saat gue ngeliat, wah anime ini punya animasi bagus karena gini-gini, wah anime ini animasinya kurang karena gini-gini, ini pola pikir gua. Video ini condongnya ke animasi 2 dimensi ataupun ya animasi 2 dimensi tapi ada campuran 3D CGI-nya tipis-tipis gitu loh, bukan yang murni 3D CGI. Karena gua tuh paham sih dikit-dikit tentang 3D CGI, cuman rasa pengetahuan gua ke teknik animasi 3D CGI kurang gitu loh. Dan anime kan dominannya ya 2 dimensi, kalau enggak 2 dimensi campur 3D lah. Anyway, cara gua ngelihat suatu anime itu punya animasi yang bagus atau enggak, obviously gua melihat teknik animasi yang ada di anime itu bagus atau kagak. Dan ini perlu adanya pemahaman tentang teknik animasi itu kayak gimana. Misalnya kalau kita ngelihat anime drama gitu yang banyak bacot ya, khususnya no Hitori Goto, gue ngelihat teknik animasi karakter actingnya. Karena anime drama dominannya animasi karakter acting seringnya. Animasi karakter acting itu sesuai judul ya udah teknik animasi yang fokusnya menunjukkan ekspresi karakter ya. Misalnya dari pergerakan tangan dan raut muka yang menunjukkan karakter ini lagi marah, lagi seneng atau apa, itu animasi karakter acting. Dan emang jenis teknik animasi banyak banget dan karakter acting cuma salah satu. Lu juga masih punya animasi efek lah, lu punya animasi background, banyak banget dan makin kompleks kesananya. Dan ada juga nama teknik animasi yang itu kagenasi, yang artinya animasi itu nggak pakai bayangan, nggak ada shading. Dan lu juga semakin kesana juga punya teknik animasi, atau gua nggak tahu sih ini nyebut teknik animasi atau enggak, tapi ini tuh bahasa kerennya school of thought gitulah, paham animasi gitu. Kayak misalnya ada suatu gaya animasi, suatu teknik animasi yang influence itu dari animator influential. Dan salah satu contohnya teknik animasi yang dari animator influential itu ada Kanada style animation, dan itu salah satu teknik animasi yang gua suka, yang itu influence dari animator ikonik bernama Yoshihiro Kanada. Simpelnya animasi ala Kanada itu kesannya patah-patah tapi pergerakannya itu over the top. Animasi ala Kanada ini buat saat ini influence paling kencangnya kalau lu nonton anime dari Studio Trigger misalnya. Ada juga teknik animasi Yuta Cube yang itu influence Yutaka Nakamura, yang sering lo lihat kalau ada ledakan itu animasi ledakannya kotak-kotak gitu loh, puing-puingnya. Ada juga Itano Circus yang itu influence dari Ichiro Itano, spesifiknya dari series Macross yang gampangannya itu kayak banyak roket yang ngejar satu objek. Ujungnya lagi-lagi emang banyak banget sih teknik animasi itu jenisnya, dan tadi itu cuma beberapa aja yang gua ketahuin gitu. Dan sampai sekarang gua masih belajar gitu buat cari tahu teknik animasi lainnya itu kayak gimana. Dan kenapa gua nyebut berbagai macam teknik animasi yang gua ketahuin gitu sebagai contoh ya, karena lagi-lagi sesuai segmen ini gue ngeliat animasi dari suatu anime bagus itu gue merhatiin teknik animasi yang dipakai di situ gimana, nyetel bagus atau kagak, yang obviously eksekusinya gimana gitu pas gue nonton animenya. Dan cara lu tahu suatu anime itu animasinya tekniknya bagus atau kagak ya lu nonton animenya aja sih, simple. Mungkin tadi gue nyebut berbagai macam istilah dari ini kerasa mumet buat orang yang nggak ngeh gitu, tapi ya udah, lu mulai dari hal paling basic aja, nonton animenya, lu lihat teknik animasi yang ada di animenya kelihatan bagus atau enggak. Walaupun lu nggak tahu istilah teknik animasinya itu apaan. Ingat ya, animasi lu judge pas gerak gitu. Lu jangan lihat anime dari screenshotnya buat ngejudge animasi itu bagus atau kagak. Itu salah. Animasi itu esensinya gerak. Lu kalau ngejudge anime dari screenshot ya lu wajar kalau lihat banyak muka jelek kayak gini dari screenshotan anime, bukan dari gerakannya. Lu malah nyinyirin teknik animasi valid yang selalu dipakai banyak animator. Sama juga ini nonton anime jangan di upscale 60 frame per second. Animasi anime itu dibuat rata-rata 24 frame per second dan optimalnya di situ. Lu jangan upscale 60
frame per second dengan segala alasan biar animasinya smooth atau apa, lu ngerusak seni yang ada di belakangnya. Kok ya udah di saat lu pengen tahu lebih dalam tentang teknik animasi yang dipakai suatu anime, entah buat sekadar hobi iseng kayak gua atau lu pengen serius jadi animator yang baru belajar, istilahnya ya bisa lu cari tahu lebih dalam aja gitu loh habis lu nonton anime. Motivasi lainnya ya gue belajar teknik animasi tipis-tipis, gue cari knowledge ya. Sebenarnya kan gue kan konten reviewan, konten gue juga ya seringkali kan review anime, dan pas review anime gue juga sering review animasi. Dan biar gue tahu apa yang gue review, gue juga harus paham pondasinya apaan sih, kenapa gue nyebut ini jelek, kenapa gue nyebut ini bagus. Gue belajar tipis-tipis gitu tentang teknik animasi. Dan ini tuh belajar yang gak berhenti-berhenti gitu sampai mampus, karena tiap kali gue baca artikel tentang animasi selalu ada aja hal baru gitu tentang animasi itu kayak gimana. Terus ya ngomongin tipe animasi yang gue suka, teknik animasi yang gue suka, itu kemungkinan besar kalau misalnya gue suka animasinya udah pasti bagus. Tapi kadang itu walaupun suatu animasi itu punya teknik yang valid, fundamentalnya bagus, bukan berarti jelek. Itu kadang gue nggak suka aja gitu. Dan maksud gue ngejelasin ini apa ya, gue mau ngejelasin gimana gue ngeliat suatu animasi dari anime itu secara objektif, gimana gue bisa mengesampingkan subjektivitas gue. Jadi di saat gue objektif, gue murni ngeliat tekniknya aja. Di saat subjektif, selera gue baru main gitu tuh, gue suka teknik animasi ini atau kagak. Tapi gue gak berani jemput jelek. Nah itu tetap teknik animasi yang bagus, cuman bukan selera gue aja. Gampangannya gue suka banget sama animasi yang lepas banget dan fluid, yang bahkan sampai detail karakternya itu dikorbanin buat pergerakan yang over the top banget. Contohnya buat animasi lepas banget yang gue suka sama bagian fight Sukuna versus Jogo, terutama di bagian ini yang Sukuna nendang Jogo gedung letak, itu gue suka banget. Dan itu contoh gaya animasi bagus yang gue suka, teknik animasinya juga. Terus secara subjektif gue, dimana gue masih bisa beranggapan kalau teknik animasi itu bagus, tapi bukan selera gue ya kayak gini. Disclaimer dikit ya, gue tuh selalu beranggapan kalau misalnya semua teknik animasi yang ada di anime itu gak ada teknik animasi yang jelek, gue rasa ya, buat gue pribadi. Dan subjektivitas gue di sini gue tekankan, gue cuman gak suka sama teknik animasi ini aja. Mungkin lo suka ya silahkan, tapi gue kurang suka sama teknik animasi ini. Ataupun mungkin ya sebenarnya gue suka, cuman cara dipakainya aja sih bagi gue kurang cocok. Oke lanjut ya, gue tuh gak demen sama gaya animasi yang condong realistis pada anime Chainsaw Man season 1 di bagian actionnya, karena ngehilangin feel over the topnya buat gue. Gue gak ada masalah sama style realistis sih sebenarnya gitu, kalau dipakai di bagian yang pas. Atau ya di anime Chainsaw Man, jujur style realistis ini ada benefitnya juga gitu, terutama pas bagian momen seriusnya. Tapi walaupun gue kurang suka sama teknik animasi yang condong realistis di bagian action Chainsaw Man, secara objektif tetap ini teknik animasi yang valid dan bagus. Cuman bukan selera gue aja, tetap gue gak bilangin ini jelek. Maka itu juga gue jarang banget nyebut suatu anime itu punya animasi yang jelek. Dan ini spesifiknya tipe anime yang gue tonton ya, karena jujur ya gue udah ngefilter anime most of the time yang gue rasa punya animasi yang bagus gitu, yang gue bakal enjoy nontonnya juga. Dan gue akuin ya, kadang itu anime yang gue tonton punya animasi yang jelek, animasi yang kurang juga sih sebenarnya. Cuman hal itu jarang banget, dan gue cuma menemukan itu kalau misalnya gue emang lagi mood nonton anime mid atau anime yang apa itu yang jelek banget gitu, kayak generic isekai atau enggak ya apa ya, teknik animasi jelek itu ya kayak yang X-Arm gitu ya. Obviously kita tahu kan itu animenya animasi jelek kan. Jadi poin yang mau gue sampaikan apa dari nyerocos gak jelas tadi di segmen ini, poin yang gue sampaikan adalah ya gue gak berani nyerocos animasi anime itu jelek atau kagak, karena gaya animasi itu banyak banget, dan gue gak mau nyebut teknik animasi yang valid buat animator itu jelek. Itu asal nyerocos rasanya aneh. Anime dengan animasi jelek ada, tapi gue harus tahu kenapa jeleknya. Apakah emang animasi yang ngaco jadi jelek, atau jelek karena gue nggak suka teknik animasinya. Gue dulu mungkin pas bocah nyebut teknik animasi yang gak sesuai sama selera gue, bakal gue sebut jelek aja gitu, karena gue belum tahu tekniknya, pondasinya, walaupun itu dasarnya teknik animasi yang valid. Tapi ya udah, sekarang gue udah paham sih garis besarnya, gue tahu basic teknik animasi yang valid itu gimana. Tapi lagi-lagi teknik animasi itu selera buat gue atau kagak. Ya udah, mungkin orang-orang ada yang nyebut teknik animasi Kanada yang patah-patah nggak sesuai sama selera mereka, dan ini selera gue pribadi, gue suka banget. Dan gue nggak masalah sih kalau ada yang nggak suka teknik animasi Kanada ini. Tapi gue rasa teknik animasi Kanada jangan disebut animasi yang jelek, karena tetap itu gaya animasi yang valid dan sangat influential di dunia anime sampai sekarang. Ini ya simpulan video ini, apa ya, gue ngelihat suatu anime punya animasi yang bagus atau kagak ya dari tekniknya juga
juga dari knowledge yang gue paham gitu. Dan yang terpenting gue nonton anime ya, dan di saat gue nonton anime ya gue terpukau sama animasi itu yang terpenting. Karena ya mungkin ada yang belum paham, belum ngeh gitu sama teknik animasi di anime itu kayak gimana, dan itu nggak masalah kok, itu nggak salah. Anime dengan animasi jelek gue akuin itu ada, dan sampai sekarang ada. Cuman buat gue pribadi nggak mau nyerocos asal animasi dari anime ini tekniknya jelek gitu bla 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 gitu loh. Padahal sebenarnya teknik animasi dari anime itu bagus. Mungkin teknik animasi yang gua gak suka itu cuman gak sesuai sama selera gua aja sih sebenarnya, sesimpel itu gitu. Dan gua nggak berani kalau kayak gitu nyebut jelek. Di saat gua nonton anime punya animasi jelek baru berani gua ngomong jelek. Cuma jarang banget supaya gua nonton anime dengan animasi jelek, dan jarang gua kontenin juga sih anime dengan animasi jelek gitu, karena most of the time kalau suatu anime itu animasi jelek banget udah kagak gua tonton dan gak worth it buat gua kontenin. Dari gue apa ya, pokok hal ini tuh emang ya terus dipelajarin bolak-balik, dan gue nggak bakal nyangkal sampai sekarang gue juga masih belajar tentang animasian ini. Gue harap lu pada ya mungkin yang nggak ngeh juga ya bisa belajar gitu lebih dalam kalau misalnya mau lebih serius gitu loh nonton animenya. Ya harapan gue juga sih ya lu pada juga biar lebih serius juga, biar kagak mikirin nonton anime waifu husbando doang gitu, biar ya mungkin ya kritis lah tipis-tipis, tapi trade off ya di saat gue paham teknik animasi gitu tipis-tipis, gue tahu basicnya, gue tuh sadar hal yang awalnya gue nggak sadarin gitu sebelum gue paham ini. Jadi kayak apa ya, gue notice hal jelek yang awalnya itu gue nggak sadarin kalau misalnya gue nggak paham teknik animasi gitu, dan rasanya itu ngebikin gue nggak bisa abai, nggak bisa ignoran lagi kayak dulu. Dan kadang gue kangen gitu di jawaban gue itu belum paham beginian gitu, gue kangen masa ignoran gue gitu. Karena enaknya lo nggak bisa notice hal-hal kecil yang awalnya nggak dinotis, tapi di satu sisi dengan lo memahami lah tahu teknik animasi tipis-tipis, gue dapat mengapresiasi hal yang gue nggak apresiasi dulu sebelum gue paham teknik animasi. Kayak mungkin kalau misalnya gue nggak paham teknik animasi, gue nggak bakal mengapresiasi jenis animasi karakter acting. Gue cuma mikir wah karakter ini lucu, wah karakter ini keren atau apa gitu, raut mukanya pas marah atau apa gitu. Dan setelah gue memahami teknik animasi, gue jadi mengapresiasi lebih lah gitu hal yang awalnya nggak gue apresiasi sebelum gue nggak gitu. Jadi ya udah pokok gitu aja. Ini cara gue apa ya melihat suatu anime itu punya animasi atau bagus atau kagak. Ya ini cara gue udah gitu. Jadi